涙する旅だったチェコ。Forada. Always. Listen, you boys seem like we're busy professional sorts. We cut this shit. Colonel, aku galau. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh Pak ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Extraction. Diceritakan scene bermula pada sekolahan elit ekonomi sulit yang terlihat di sini adalah sekolah anak SMA. Lalu di sini terdapat bocil FF yang dijemput oleh ajudannya menggunakan mobil madep yang bernama Opi. Ternyata dia adalah anak dari bandar narkoboy Bengal yang bernama Bapak Mahajan. Kehidupan bocil ini sangat berkecukupan sekali, tetapi namanya juga kehidupan, ya ada saja perihnya sahabat Bones. Di sini Opi tidak diperbolehkan oleh bapaknya untuk bergaul bersama teman-temannya. Tetapi karena Opi sedikit ngeleyed, akhirnya dia mencari celah untuk ikut pesta bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Lalu mereka pun enjoy menikmati hiburan tersebut. Saat Opi sedang mengobrol bersama temannya di luar, tiba-tiba mereka dihampiri dua ladusing berkumis baplang, dan ladusing itu ojol-ojol alias tiba-tiba menembak teman Opi, sehingga si Opi diculik ladusing tersebut. Scene berganti pada bapak Opi yang bernama Mahajan yang sudah lama dipenjara di Mumbai. Dia dijenguk Saju sang asisten. Dan Mahajan sangat kecewa setelah mengetahui kejadian anaknya yang diculik. Di sini Mahajan memaksa Saju untuk bertanggung jawab karena tidak becus untuk menjaga anaknya. Di sini juga mereka kebingungan karena aset-aset kekayaan Mahajan telah dibekukan oleh Departemen Keuangan India. Tetapi di sini Saju akan bertanggung jawab dengan mati-matian untuk menyelamatkan anak bosnya. Scene berganti ke suatu tempat di Australia, dan di sini terdapat mantan anggota marinir Australia yang bernama Tyler Rex dan rekan bisnisnya yaitu Nix. Dan di sini Nix membujuk Tyler Rex untuk melakukan suatu misi, yaitu membantu membebaskan masalah Sajan di India. Proyek ini diberi imbalan yang cukup besar sehingga Nix dengan sangat-sangat pada Tyler. Karena Tyler juga lagi BU, akhirnya mereka setuju. Sebelum melancarkan aksinya, Taylor dan kawan-kawan mencari tahu info terkini dan mematangkan strategi terlebih dahulu. Dan di sini ternyata dalang dari semua ini adalah ulah si koplok mafia lain, yaitu rival bisnis ayahnya. Singkat cerita, Babang Taylor bersama gengnya beraksi dan dia pergi ke Dak Bangladesh. Lalu dia menelpon salah satu anggota koplok yang menculik Opi, dan pada intinya dia harus membawa uang tebusan yang cukup besar. Lalu Taylor menghampiri manusia-manusia koplok itu untuk memastikan keberadaan Opi, dan Taylor di sini diinterogasi oleh anggota-anggota koplok tersebut. Listen, you boys seem like we're busy professional sorts. We cut this shit. There's no memories in it. Di sini mereka mengobrol dan Taylor dipaksa untuk memberikan uang tebusan tersebut. Dan saat Taylor akan digiring, para mafia tersebut ditembak oleh sniper yang telah membidiknya di kejauhan. Di sini Taylor auto mengeluarkan jurus orai untuk bisa melepaskan diri dan juga melawan mereka.
Akhirnya Opie berhasil dibawa Taylor dan mereka pun bergegas pergi dari tempat jadah ini menggunakan otok-otok racing yang siap menjemputnya. Di sisi lain, Amir sang bos mafia mengetahui kejadian ini. Sehingga dia menyuruh semua tentara India untuk mengatasi masalah ini dengan gercep dan menurutnya ini sangatlah mudah. Penyerangan pertama yang sangat cepat yaitu sosok manusia misterius yang membunuh si sniper, yaitu rekan Taylor di dalam hutan. Say your name and come on. Di sini rekan-rekan Taylor sedikit ketar-ketir dengan skill orang misterius itu, dan lebih ketar-ketirnya lagi, orang itu sedang mengincar posisi Taylor. Di sini Opie mengetahui sosok misterius tersebut yang ternyata itu adalah Saju, sang asisten ayahnya sendiri. Tetapi di sini Taylor tetap menjaga Opie karena dia kira Saju telah bekerja sama dengan si Koplak Amir. Terjadilah ucing-ucingan dan tembak-tembakan di antara mereka. Di sini pasukan Amir semakin banyak dan memburu Taylor. Please let me go. Saju works for my father. Go work for your father. Something. Setelah kejar-kejaran dalam mobil, Taylor membawa Opie ke jalur rusun yang Herin. Tetapi prajurit-prajurit ini tetap hadir di hadapan mereka. What belt? You fucking secret. Hold tight. Setelah ucing-ucingan cukup lama, akhirnya Taylor berhadapan langsung dengan Saju. Di sini Opie ternyata telah didapatkan Saju dan datanglah Taylor menabrak dengan kencang. Di sini Taylor membawa kembali Opie menggunakan mobil truk milik Bang Ucok. Tetapi karena Taylor ingin menghilangkan jejaknya, dia membuat rencana untuk melompat dari truk dan membuat truk itu ngebeleduk alias terbakar. Setelah Kang Amir mengetahui hal itu, akhirnya Amir dan Mamat kolonelnya turun langsung ke TKP. Dan Amir di sini mengetahui bahwa mereka masih hidup dan berhasil kabur. Di sisi lain Taylor berhasil kabur dan mereka ada kesempatan untuk mengobati luka pada tubuhnya. Tetapi di sini Nick menelpon Taylor dan memberitahu tujuan Saju apa dan berpihak pada siapa. Dan Nick juga kecewa karena Saju tidak membayar misi berbahaya ini. Akhirnya Nick menyuruh Taylor untuk meninggalkan Opie dan pergi sejauh mungkin, lalu menuju ke perbatasan agar mereka bisa menjemputnya. Piano. Di sisi lain, Saju berpikir matang untuk merebut Opie dan Taylor, tetapi nasib keluarga dia terancam jika dia tidak segera mendapatkannya. Sehingga Saju menyuruh istri dan anaknya untuk bergegas dan membawa semua uang di tabungannya. Scene berganti pada Taylor yang akan pergi ke titik penjemputan. Tetapi saat dia akan pergi, dia bertemu dengan PHP alias pemuda hidung punuk. Pemuda tersebut ternyata anggota dari Mamat Kolonel, sehingga terjadinya tembak-menembak. Akhirnya Taylor dengan terpaksa harus menyemplung ke saluran got yang bau caduk untuk menghindari sang musuh. Attacked by the goonies from hell. We made it about 4 blocks. Scoring the planet. There's like 200 cops over our heads. Dan akhirnya penjemputan tiba dari Om Gaspar dan membawa dia dan Opie ke rumahnya. Lalu mereka pun ngobrol-mengobrol. Ternyata Taylor itu mengingatkan Opie pada anaknya dulu yang sudah meninggal karena penyakit yang mematikan, sehingga Taylor tidak bisa meninggalkan Opie. Ternyata di sini Om Gaspar diam-diam menghubungi si Koplak Amir dan berniat untuk meminta tebusan pada Amir sebesar $10 juta. Di sini Taylor auto menolaknya dengan tegas sehingga terjadi baku hantam.
Karena Taylor tidak mempunyai kekuatan Zeus kali 500, akhirnya dia tersungkur dan tepar. Di sini saat Gaspar akan membunuh Taylor, datanglah Opie yang mengetahui perbincangan mereka, dan saat Gaspar menghampirinya, Opie pun menembaknya. Di sini Taylor sudah di titik capek menghadapi orang-orang yang gila harta, sehingga Taylor menghubungi Saju dan meminta bantuan untuk mengeluarkan Opie dari tempat ini. Keesokan harinya, Taylor dan Saju pun beraksi dengan sebuah rencana yang asak. Di sini Taylor menghancurkan pondasi penjagaan dan pengecekan di luar, agar Saju bisa berhasil membawa Opie keluar. Lalu saat akan melewati penjagaan yang kedua, mereka terpaksa harus nikreh menyamar jadi pejalan kaki karena penjagaan yang sangat ketat sehingga tidak bisa memungkinkan untuk memakai mobil. Ternyata saat penyamaran dilakukan, ada salah satu petugas yang mencurigainya. Sampai dengan hati dak-dikduk, Saji pun harus menghadap mereka. Dan di sini si Koplok Amir hanya berani memantau di kejauhan dan menyuruh sang mamat kolonelnya saja yang mati konyol. Di sisi lain, Taylor adu skill senjata pada sang musuh, dan Saju di sini makin dipojokkan oleh musuh dengan menggunakan helikopter. Tetapi di sisi lain, Nick dan gengnya pun ikut turun untuk membantai musuh-musuh yang ngeselin tersebut. Nick pun langsung menembak helikopter tersebut dengan senjata bazooka. Dan akhirnya Saju aman dari tembakan helikopter. Tetapi belum tentu selamat karena ternyata dia terkena serangan jarak jauh dari mamat kolonel sampai meninggoy. Tidak hanya itu, Taylor pun terkena tembakan tersebut sampai dia melihat sekolebat bayangan anaknya yang sepertinya akan menjemputnya. Dan endingnya, Taylor menceburkan dirinya ke dalam walungan badag. 8 bulan kemudian, saat Opie sedang beraktivitas di sekolah, sang babeh yaitu Amir yang sedang kencing terpaksa harus dibunuh oleh Nick untuk membayarkan dendam atas kematian Taylor. Tamat. Jika sahabat Bones mempunyai saran film yang madep untuk direview, gasinlah komen di komentar. Yo, terima kasih.